إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحيم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى ابنهما وفاطمة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. لم يحتلم طه مطلقا أبدا ومن تثاب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه دوام فلم تهرب وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبت
hadirin jemaah sekalian, kita lanjutkan bahasan kita kajian 3 in 1. Artinya pertama tahsinul tilawah, kemudian kita terjemahkan, kemudian tafsir Qur'annya, tahsin meliputi tajwidnya nanti insyaallah seperti biasa walaupun sedikit, karena mengaji Al-Quran dengan menggunakan tajwid hukumnya wajib, dan belajar tajwidnya hukumnya fardu kifayah. Jadi dua-duanya wajib. Kita buka ayat lanjutan di surah Ali Imran ayat 49. Ayat 49. Ini satu ayat panjang. Masih membahas lanjutan tentang kisah mulai dari rentetan Nabi Zakaria, kemudian Siti Maryam, sekarang menyambung yakni kisah Nabi Isa alaihissalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Anni akhluqu lakum minat tini kahayyatil tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi'idhnillah. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Di mana wakaf dan tidaknya berhenti dan mulai kembali, kemudian panjang pendeknya perhatikan sama-sama. A'udzu billahi
silakan satu orang main Bas. Jarang-jarang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Coba ikhfa syafawinya. Coba ikhfa syafawi dari 2 kali dengar apa kurang jelas saya. Yang di ayat wa unabbiukum masih dengar bing. Ya, emang susah. Coba disamarin. Ya, ada dulu. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Iya. Ada permasalahan nggak tentang tajwid? Wa rasulan ila bani Israil. Wa rasulan namanya tafkhim karena ra berharakat fathah su-nya, mad tabi'i karena setelah dhammah ada waw, dia mad terjadi syarat. Rasulan lan bertemu hamzah namanya izhar halqi. Ila mad tabi'i bani, mad tabi'i bertemu hamzah pada 2 kata bani dan Israil. Mad jaiz munfasil isra nya tafkhim dan mad wajib muttasil karena 1 kata Israil. Mad tabi'i anni gunnah musyaddadah 2 harakat tahan ni mad tabi'i bertemu hamzah 2 kata anni dan akhluqu maka menjadi mad jaiz munfasil panjangnya 4 atau 5 harakat. Akhluqu lakum min ketemu mim idgham mimi boleh juga idgham mutamatsilain tahan 2 harakat. Lakum minati min asalnya huruf jar bertemu dengan al jadi mina, namanya takhallus minal tiqa'is saqilaini bit tahrik. Ini namanya takhallus minal tiqa'is saqilaini bit tahrik. Al-tin asalnya al-tin tapi bacanya al-tin, namanya idgham syamsi atau al-syamsiyah. Hurufnya adalah ta, cirinya ada tasydid.
cirinya lagi alnya tidak terbaca. Autin setelah kasrah daya sukun huruf mad namanya tabi'i karena terjadi syarat kahai'atil qaili hai lin bukan mad lain tapi lin atau harful lin atau sifatul lin karena dia tidak sampai panjang 2 harokat. Kalau mad itu panjang minimal 2 harokat. Mad apa namanya? Syamsiyah syarati lin atau harful lin atau sifatul lin fa'anfuhu ikhfa hakiki awsaf karena nun sukun bertemu dengan huruf fa. Huruf ikhfa ada 15 di depan ya, namanya 3 di ta ho yang buat tuh dal ta ho disingkat di ta ho namanya. Kalau itu akran fa'al fuhu hurufnya fa dia wastul lisan fihi fi mad tabi'i hi-nya pendek karena sebelumnya diawali ya sukun jadi jangan baca panjang hi-nya. Fayakunu mad tabi'i atau mad asli karena terjadi syarat setelah dhamma ada huruf mad itu wawu sukun. Kita bilangnya wawu sukun karena huruf mad itu yang sukun cuma wawu kita katakan sukun, ya kita katakan sukun. Kalau alif kita nggak usah bilang alif sukun karena alif udah mati otomatis sukun. Jadi huruf mad 3 yang udah pasti sukun adalah alif. Maka kalau ya kita harus katakan ya sukun wawu sukun. Karena tidak setiap wawu, tidak setiap ya dia adalah sukun. Tapi kalau sudah menjadi huruf mad maka dia sukun. Maka kita katakan ya sukun wawu sukun. Kalau alif nggak usah kita bilang alif sukun karena alif otomatis sukun karena nggak bisa terbaca. Beda dengan hamzah. Kemudian qailun lin atau harful lin qailun apa? Dari tanwin qailun menjadi qailun iqlam ya iqlam. Nah tanwin nun sukun yang ujungnya nun asalnya tanwin do ya qailun ada nun bunyinya itu dirubah menjadi bunyi mim, cuma mimnya miman mukhfatan, mimnya menjadi sama. Qailun fayakunu qailun bi'idnillah lafzul jalalah tarkih karena diawali dengan kasrah. Idnillah mad arif lisukun wa qalqala ri tarkib karena ra kasrah. Al akma alnya al qamariyah wal abras al qamariyah juga ab qalqala rohnya takhir wa uhyil al-qamariyah mau harful lin atau sifatul lin mauta matabi'i bukan badal ya bi'idnillah lafzul jalalah tarkib kemudian mad arif lisukun wa unabbi'ukum ikhfa syafawi yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain apa? Bertemu dengan huruf ba.
Kalau gue cuma satu. Terjebak. Bima Atau bi. takulun Atau bi. tabi'i wa ma Atau bi. tadakhirun Ada di syukur. rohnya Tebel. fi Atau bi. buyu Atau bi. tikum Harus. izhar syafawan apa? Diberhentikan di situ tadi. Berarti izhar mutlak. Izhar mutlak. Inna gunna musyadada fi za la'an mad badal. Ingat patokannya, setiap hamzah panjang badal. Cuma badalnya badal syabi yang ini. Ayatan menjadi ayatal. Idgham bilun atau bila guna? Bila guna hurufnya kan lari. Ya kalau pakai bila guna repot ini bacanya. Ayatan lakum izhar syafawi, yaitu apabila mim sukun bertemu selain mim atau ba. Jangan dan, kalau dari kedua-duanya atau pilih salah satu. Beda. Ikhwa hakiki abu'ad huruf kaf. Kun ikhwa hakiki alqa huruf ta. Tum idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Mu'minin mad arid disukun, izhar mutlak, takhallus minal liqa'is sakinain bil maddi. Wallahu a'lam bishawab. Tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naj'aluhu rasulan ila bani Israil. Dan kami jadikan Isa bin Maryam itu rasulan, sebagai seorang rasul, sebagai utusan, ila bani Israil, kepada bani Israil. Ini adalah rasul terakhir bagi kalangan bani Israil. Setelah dulu ada nabi sebelumnya, Nabi Musa alaihissalam, yang membawa kitab, diberikan oleh Allah kitab suci, namanya kitab Taurat, yang disebut dengan perjanjian lama. Kemudian setelah Nabi Musa ada nabi-nabi berikutnya. Terakhir nabi dari kalangan Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Musa alaihissalam punya bapak namanya Imran, kalau Nabi Isa punya kakek namanya Imran. Kakeknya. Karena Isa putra Maryam, Maryam putra Imran. Jadi Imran yang pada Nabi Isa beda dengan Imran dengan bapaknya Nabi Musa. Karena jarak Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihissalam, kemarin kita katakan berapa jaraknya? 1975 tahun jaraknya. Kira-kira jawab udah gak nih? Jauh. Jadi jarak dari Nabi Musa ke Nabi Isa ini kurun waktunya 1975 tahun jaraknya. Itu masa yang sangat berbeda jauh. Dan
Iya, kita baru kemerdekaan saya 1945 ke sekarang ini itu udah banyak yang udah gak ketemu. Kecuali Pak Aman ini, alhamdulillah bisa. Tahun berapa Pak Aman lahir? 1945. Ya. Lahir. 45. 45. Alhamdulillah masih udah jarang kan? 45 baru lahir. Iya. Lahirnya udah laka. Terakhir berapa generasi? 1975 jarak Nabi Musa dengan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa adalah nabi terakhir di kalangan Bani Israel. Karena setelah Nabi Isa Rasulullah 500 tahun kemudian, ini bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari Bani Ismail, keturunan Nabi Ismail. Nabi yang pertama di kalangan Bani Israel siapa? Nabi Yusuf bin Yakub. Ya, Rasul yang pertama itu dari Bani Israel. Karena Israel itu nama Yakub, gitu kan? Keturunannya yang pertama adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi yang pertama dari Bani Israel adalah Yusuf alaihissalam. Nabi yang terakhir di kalangan Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam. Jadi Nabi Isa wa naj'aluhu rasulan ila Bani Israel, diutus ke Bani Israel ini sebagai nabi terakhir di kalangan mereka. Kemarin dikasih kitab namanya Injil, bahkan dikasih ilmu, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat sebelumnya Pak dikatakan wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wat tawrata wal injil. Kelebihan Nabi Isa putra Maryam, Allah langsung ajarkan Alkitab, bisa nulis. Bisa nulis. Anak kita umur berapa bisa nulis? Nabi Isa. Taurat diajarkan, hikmah diajarkan, Injil pun diajarkan. Tapi Taurat dan Injil kemudian Zabur dengan Al-Quran beda proses turunnya. Kalau Al-Quran diturunkan dua cara. Cara pertama bisa diturunkan, yang pertama itu caranya adalah sekaligus, daf'atan wahidah. Ini Al-Quran, cara turunnya yang pertama sekaligus dari Allah langsung ke Lauh Mahfuz ila samai dunia. Itu sekaligus 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Ya. Berapa? 6.236 ayat. Itu yang mutawatir. Bukan 6.666 ayat. Itu yang masyhur, yang terkenal gitu. Ya, karena biar gampang. Coba saya suruh ulang. Coba yang mutawatir mana? Berapa ayat? 6.000. Terulang aja lupa. Tapi kalau 666 ini gampang. 6666. Kayak cantik. Ya, kayak cantik. Itu sekaligus. Malam apa? Malam Qadar. Kapan malam Qadar? Malam Qadar pada saat diturunkan malam ke-24 Ramadan. Bukan malam ganjil ternyata. Ya, bukan malam ganjil. Nyari malam Qadar, nyarinya ganjil. Malam ganjil gitu. Datang ke masjid ya tikaf malam 21. Malam 23. Iya, 22 libur. Datang lagi 23, nginap lagi. 24 libur, 25 datang. Nggak tahunya 10 hari terakhir itu adalah dihitung dari malam ke-20. Kalau jumlah dan umur Ramadan adalah 29 hari, berarti 10 malam terakhir dimulai dari malam ke-20. Tapi kalau Ramadan usianya 30 hari, maka di awal Ramadan yang 10 terakhir adalah diawali dengan malam ke-21. Karena Rasul memerintahkan ya, iltamisuha fil ashri
ashril awakhir, cari malam qadar itu di 10 malam terakhir. Sedangkan 10 malam terakhir itu baru ketahuan kapan usia Ramadan ini pada malam terakhir Ramadan. Besok masih puasa Lebaran gitu. Itu ketahuannya besok. Maka malam 20 ya iya gitu. Pokoknya malam 20 itu mulai start awal. Jangan nungguin malam 21. 20 masih kendor. Nah, malam 21. Iya. Tidak. Iya, karena dari itu kan hak prerogatif Allah. Yang namanya hadiah, yang namanya bonus, Allah mau kasih kapan aja. Bisa nggak Allah kasih malam 24? Bisa. Yang namanya benda berharga itu kan disembunyikan. Kapan aja mau diundi gitu. Cuma memang biasanya turun di malam. Nah, Al-Quran cara yang kedua diturunkan adalah berangsur-angsur. Kapan? Malam 17 Ramadan. Yang Al-Quran katakan bahwa yang tadi kan inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu adalah turunnya Al-Quran secara langsung. Tapi kalau yang kita peringati tiap malam nuzul Quran malam ke-17 itu adalah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Dari Al-Quran yang diturunkan maka berangsur diturunkan. Pertama turun adalah surah Al-Alaq, bukan Al-Falaq, Al-Alaq. Allah. Tapi kalau Taurat, Zabur, Injil turunnya sekaligus. Dia turunnya sekaligus. Tidak turunnya itu seperti Al-Quran bisa 2 tahun. Ya, ada yang apa namanya bertahap. Tapi kalau dulu nanti turunnya 22 hari digenapkan menjadi 23 tahun. Itu bedanya Al-Quran, Taurat, Zabur dan Injil dalam proses penurunannya. Fis sabah au ba'dal bulughi, ketika Nabi Isa ini pada usia 3 tahun, au ba'dal bulughi, atau setelah dia usianya 30 tahun. Ini diangkat menjadi Rasul. Kan usia 3 tahun udah bisa nulis, udah bisa ngomong lancar. Ya. Ini anak saya Pak 4 tahun baru bisa ngomong. 4 tahun baru bisa ngomong. Sebelum 4 tahun diem aja. Sekarang udah bisa ngomong mulu. Fanafakha Jibril fi jaybi dar'iha, kemudian meniupkan Jibril pada kantong bajunya Siti Maryam. Fahamalah, kemudian Siti Maryam hamil. Padahal ditiupnya ya dari kantong bajunya sih, tembus. Awas, jangan macam-macam pikirannya. Ya. Siti Maryam bisa hamil, tiupnya dari tempat lain. Ya. Ditiupnya dikatakan fi jaybi dar'iha, pada kantong baju Siti Maryam, dari situ ditiupnya, bukan tempat lain. Bahkan dikatakan waktu li fi muddati hamliha, berapa bulan sih hamilnya? Faqila is'ata ashhur, ada yang bilang ada 9 bulan di 1 ashhur. Ada yang bilang waqila salasu sa'at, hamilnya cuma 3 jam. Ditiup sama Jibril langsung hamil, langsung besar, cuma 3 jam langsung lahir. Waqila sa'atan wahidah, cuma sejam. Ditiup oleh Jibril ya, langsung hamil. Tapi yang masyhur mana? 9 bulan
3 jam atau 1 jam hamilnya Siti Maryam. Yang masyhur adalah 1 jam, ditiup oleh Jibril dari kantongnya, kantong bajunya Siti Maryam. Siti Maryam langsung hamil ini dalam keadaan 1 jam. Jadi nggak pakai proses, selama yang seperti sekarang 9 bulan 10 hari. Itu validnya. Ini kan di luar kebiasaan. Bahkan perkembangannya saja kemarin, tumbuh kembang tubuhnya saja 1 harinya sama dengan 1 tahunnya manusia normal. Ini Siti Maryam dengan izin Allah. Tuh. Kemudian falamma ba'athahu Allahu ila Bani Israil, maka tatkala Allah utus ini Nabi Isa alaihissalam bin Maryam kepada Bani Israil, qala lahum, maka kata Nabi Isa kepada mereka, kepada Bani Israil, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah, bukan ibnullah, bukan putra Tuhan, bukan putra Allah, bukan anak Allah. Jelas bahwa Nabi Isa mengatakan inni Rasulullah ilaikum, aku adalah utusan Allah ilaikum kepada kalian semua wahai Bani Israil. Cuma karena kurang dengar apa mudah kalian, Nabi bisa bilang inni Rasulullah, kedengarnya ini apa? Ibnullah, aku adalah anak Allah. Makanya kalau ngaji jangan jauh-jauh, nanti salah dengar, akhirnya salah tafsir. Salah dengar. Inni Rasulullah, inni Abdullah. Ini kata Nabi Isa, ini Abdullah, aku adalah hamba. Kedengarnya ini Ibnullah, aku adalah anak Allah. Beda. Anni ay bi anni qad jitukum bi ayah, dan sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa tanda, ay alamatin, ada tanda-tandanya, ala sidqi, atas kebenaranku, aku ini adalah Rasul dan aku diutus kepada kalian, ada bukti-buktinya bahwa aku ini adalah seorang Rasul. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Hiya, alamat itu adalah mana ciri-cirinya bahwa Nabi Isa adalah Rasul? Anni aywafiqawatin bil kasri, inni istinafan, sebagai bentuk kata permulaan, akhluqu ayusawwiru, aku bisa menciptakan, aku bisa membuat, lakum bagi kalian wahai Bani Israil, minat-tini, dari tanah, kahai abil tayri, seperti bentuk burung, mislu suratihi, seperti bentuk burung, ya. Falqahu ismu maqul, kaf ini si maqul. Fa'anfuhu, kemudian aku tiupkan ini pada tanah yang tadi di bahasa kita jadi kepel-kepel itu, ya, dibentuk sama Nabi Isa. Al-dhamir lil-kaf, dhamir berikaf. Fayaqulu tayran, kemudian tanah-tanah yang tadi di kepel-kepel sama Nabi Isa ditiup tayran, maka menjadi burung. Wa fikratin ta'iran, menjadi burung terbang. Maka yang oleh orang Nasrani itu ciri mereka adalah burung merpati. Lihat di belakangnya, cinta kasih. Cirinya lambangnya ada burung merpati. Karena memang mukjizat Nabi Isa salah satunya adalah Allah jadikan dari tanah lempung itu, ya, di kapal-kapal kayak kita dulu juga bentuk gitu ya, dari tanah lempung itu kan, iya, berbagai macam bentuk binatangnya, ada kemaluannya sendiri dia bentuk. Jadi tahu kemaluan biasa itu pengalaman dari tanah lempung yang dibentuk itu, ditiup jadi burung terbang. Di ujungnya ada kata-kata biiznillahi, dengan izin Allah. Kalau Allah gak izinkan, itu gak jadi terbang. Ai bi iradatihi, yang dengan iradatnya, ya,
dengan kehendaknya Allah, fa khalaqalahum al-hufaz, kemudian diciptakan pula bagi mereka apa? Kelelawar. Hufaz kelelawar, kampret bahasa kita. Kalau apa lagi? Codot, apa lagi? Nasego. Hah? Nasego. Bahasa saya sih. Iya, bahasa daerah sama. Waduh, masih Bahasa Manado. Sama sih. Kalau Ahmad panggil Iki. Paniki, Bang, paniki. Paniki. Li'annahu akmal thair, karena bentuk yang paling sempurna khalqan kejadiannya, penciptaannya itu adalah kampret. Baru kampret. Jadi ada kampret cebong. Kalong, kelelawar. Makanya kalau apa namanya digigit laba-laba jadinya Spiderman. Kalau digigit apa ini? Kelelawar jadinya Batman. Iya. Gitu. Kemudian fakana yatiru wa hum yanzuruna fa idza ghaba an ayunihim saqata maitan. Itu kelelawar sejauh mata mereka memandang itu masih terbang. Tapi ketika dari tampak kejauhan mereka udah nggak bisa melihat lagi, burung itu namanya kelelawar itu langsung mati. Itu ciptaan manusia dengan izin Allah. Sampai segitu doang. Tapi kalau Allah langsung ciptakan, ini kelelawar bisa umurnya panjang. Namanya juga buat ini doang. Mukjizat tuh bisa. Contoh. Iya, bikin apa? Bikin burung, kemudian bikin kelelawar. Mana lagi? Wa ubri'u ay mushfil aqma. Aku juga bisa menyembuhkan al-aqma, kebutaan. Ay alladhi wulida aqma. Ya ini namanya aqma, orang yang dilahirkan sudah dalam keadaan buta. Ada buta sejak lahir, ada buta setelah lahir. Ini mas sejak lahir sudah dalam keadaan buta, kan nggak ada obatnya. Tapi sama Nabi Isa ini bisa diobati. Wal abras, kemudian penyakit sopak kulit belang. Apa itu? Abros. Penyakit kulit belang itu pernah lihat kan? Putih-putih gitu loh. Ya kayak kusta tapi lepra gitu kan. Tahu kan yang belang-belang. Wa khussa, dan keduanya dikhususkan bizikri dengan menyebutkan itu penyakit akmah dan abros. Kenapa cuma dua doang yang disebutin? Apa nggak bisa yang lain? Oh, cuma dua disebutkan. Li'annahuma da'iyah. Ini penyakit yang memang nggak ada obatnya. Lepra, kusta, ya. Kalau kusta masih ada, di Tangerang masih ada itu penyakit. Rumah sakit yang namanya rumah sakit Sitanala. Tapi kalau lepra ini agak susah. Dan pada saat itu memang nggak ada obatnya. Penyakit ini nggak ada obatnya. Tahu-tahu orang tangannya buntung dan belang. Kan nggak beda tuh, Tat. Hah? Kusta sama lepra kan Beda. kan sama-sama buntung juga. Buntung juga ya. Iya. Tapi kalau kusta dia nggak begitu belang. Kalau lepra belang. Oh itu. Kayak merah-merah. Iya kayak apa ya? Cap habis Cap gitu ya. Kayak di Pernah lihat nggak Bapak? Bahkan di satu keterangan kalau ada orang yang seperti itu Bapak ketemu, maka selepas salaman dengan dia, maka usahakan cuci tangan. Dari dulu itu tidak ada ya. Kalau sekarang siapa aja udah, pokoknya bisa salaman cuci tangan. Iya. Sekarang salaman itu juga. Begini salamannya. Wa kana ba'asahu fi zaman tib. Kenapa sih Nabi Isa kok kerjaannya itu ngobatin gitu? Karena pada saat itu, pada waktu
waktu Nabi Isa dilahirkan, pada saat itu adalah lagi rame zamannya zaman pengobatan. Fawara'a fi yaumin khamsina alfan bid-du'a bi syartil iman. Sehari yang disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam ini dengan wasilah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan syaratnya setelah didoakan kemudian harus masuk Islam. Harus dia ikut kepada Nabi Isa. Islam. Ya, Nabi Musa juga pengikutnya adalah Islam. Karena Islam adalah berserah diri dan tunduk patuh kepada Allah. Kemudian sehari berapa? Khamsina alfan, 50.000 yang disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kalau sekarang namanya diruqyah itu. Diruqyah didoain, dijampe. Sehari tidak lebih tidak kurang 50.000 yang disembuhkan Nabi Isa alaihissalam. Kira-kira banyak gak? Kalau 50 itu berarti populasi banyak. Itu rame-rame kok. Iya. Lah kalau 1.000 aja, 1.000 orang semana sih 1.000? Satu RT ada berapa kakak? Paling 400. Ya. Masih di kampung mah satu kampung cuma 1.500. Nah ini bukan 1.000-an lagi, 50.000, 10.000-nya dibakalin. Gitu. 10.000 orang aja banyak, 1.000 orang banyak, 10.000 banyak, 50.000 sehari disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ujungnya apa lagi? Wa uhyil mauta, bisa ngidupin orang biiznillah. Ujungnya biiznillah, dengan izin Allah. Diulang lagi tuh di atas biiznillah, di bawah biiznillah. Ai karrarahu, diulang-ulang kata biiznillah linafi tawahumil uluhiyah, ini untuk menafikan dugaan sangkaan tentang ketuhanannya Nabi Isa, bahwa Nabi Isa dia adalah Rasulullah, dia bisa hidupin orang mati, dia bisa nyembuhin penyakit, bisa ngilangin buta, bisa bikin apa tadi? Burung, bisa apa lagi? Kelelawar. Ini biiznillah, semuanya dengan izin Allah. Ini untuk menafikan bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Maka diulang-ulang tuh. Ya, fayaqulu tayra biiznillah wa uhyil mauta biiznillah. Diulang-ulang. Bahkan penyebutan Nabi Isa diulang juga. Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, enggak Isa doang. Tapi kalau nabi-nabi yang lain ada, enggak pakai sebutin. Apalagi Muhammad nggak disebutin bapaknya, Musa nggak disebutin bapaknya, Harun nggak disebutin bapaknya, tapi Nabi Isa disebutkan bahwa dia bukan putra Tuhan, dia adalah Isa bin Maryam, dia adalah Isa putra Maryam. Cuma Nabi Isa penekanan, ya, kalimat konfirmasi bahwa Isa itu adalah putra Maryam, bukan putra Tuhan. Fa'ahya, kemudian Nabi Isa dia menghidupkan Azir. Dia punya teman sadiqan, temannya temannya Nabi Isa namanya Azir. Azir udah meninggal, hidupin lagi sama dia. Enak tuh kayak gitu. Sebentar aja. Azir. Ada yang bacanya Azar, ada yang baca Azar. Jadi ada yang baca Azir, ada yang baca Azar. Fa'ahya Azar. Kemudian Nabi Isa menghidupkan Azar. Siapa lagi? Wabadal Ajuz. Kemudian hidupkan lagi orang yang sudah tua. Wabadatal Ashir. Kemudian anak kecil 10 tahun. Fa'asyu, sampai mereka hidup. Yang tadi dihidupin lagi itu wa hulida lahum, dan sampai punya anak. Lama dihidupin dengan izin Allah, hidup sampai punya anak usia 10 tahun. 10 tahun menikah, usia 20 tahun misalnya.
berarti punya anak, lama juga itu, lumayan. Siapa lagi yang dihidupkan? Wasam bin Nuh, Sam bin Nuh. Cuma kalau Sam bin Nuh ketika dia dihidupkan, dia berdiri. Nah, ketika dia berdiri, itu kepala sebagian Sam bin Nuh itu separuhnya rambutnya udah berubah. Nah, Sam bin Nuh ketika dihidupkan, kepalanya sudah berubah separuh. Waqala syaba nisfu ra'si. Kemudian ketika dihidupkan, kata Nabi Isa, minta mati kau, atau bahasanya mati kau. Kemudian bismillah, maka ini yang namanya Sam bin Nuh langsung mati. Dihidupkan langsung, dihidupin, bangun, berdiri. Kemudian kata Nabi Isa, mati dengan izin Allah, mati lagi. Dia bilang, ya saya mati ini. Tapi dia tidak merasakan kematian sebagaimana mati di awal. Kalau mati di awal dia merasakan sakaratul maut, tapi mati yang kedua dia tidak merasakan sakaratul, karena yang namanya sakaratul maut hanya satu kali. Gitu. Jadi tidak ada istilah orang mati dua kali. Jadi kalau ada yang sudah mati kemudian hidup lagi, belum mati berarti. Belum mati kali. Belum mati. Di mana ini hidup Sorry. Iya. Ya, belum mati, belum sempurna ini. Belum mati sebenarnya. Dia cuma apalagi tidur, gitu kan, belum sadar. Ya. Kan ada yang anak SMP atau gitu. Pasti mati hidup lagi. Apalagi yang diberi bukti bahwa dia adalah Rasul, bukan Tuhan, sebagai Rasul. Wa unabbi hukum, dan aku bisa menginformasikan kepada kalian Bani Israil bima ta'kuluna, dengan apa yang tadi kalian udah makan. Tadi ente makan ini, Nabi bisa tahu. Wa ma tadakhiruna, dan apa yang kalian simpan. Nih di rumah kalian nyimpan ini, tahu tuh. Ntar ente mau makan ini, tahu. Itu Nabi Isa dikasih mukjizat seperti itu. Ya, di bapak tadi makan ini nih tadi. Ntar bapak pulangnya lapar nih, makan ini. Di rumah simpanannya ada ini. Tahu kan? Itu bauna, apa yang disimpan fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Mimma lam u'ayyidhu fakana yuhsyasu bima akala wa bima yakulu ba'du. Apa yang dia telah makan dan apa yang akan dia makan setelah dari situ. Inna fi dzalikal madhkuri, dan sesungguhnya apa yang ada di bagian itu yang sudah diterangkan tadi, Nabi Isa bisa bikin burung, bisa nyembuhin penyakit, bisa ngidupin yang mati, bisa mengetahui apa yang tadi dimakan dan apa yang akan dimakan. La ayatan, ini sungguh menjadi tanda lakum bagi kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Cukup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، وصلى الله على رسول الله. ولزنا وبنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد.